Lanjut. Si Wendy tadi gue datang keren. Gak tau dia bisikin gue, keren lu kayak tit. Enggak, apa? Oh, bagus, gue bilang bagus. Nyanyi apa sekarang yuk? Nyanyi apa sekarang? Tanya aja sama bos Raja Minyaknya nyawa. Kalian sudah saya sewa, hibur saya dong. Kita disewa buat hibur dia. Du, kangen sama grup bandnya deh, Du. Apa namanya? Ingat gak? Apa namanya? Musisi lupa umur. Oh, nggak tahu gue nggak ingat sih. Nah lagu, kalau Aduh, nama bandnya gue lupa. Kalau lagunya baru. Ya, ingat dong. Gak tahu gue malah. Nungguin bedungnya nggak ada, nyanyi-nyanyi, nge-rap doang, cuma bentar doang ya. Iya, itu kayak kemarin lip sync apa enggak sih Du itu Itu tuh? asli yuk. Enggak lip sync. Masa? Itu lip sync. Asli itu lagu Rockstar Cetar, itu gua nge-rap. Makanya lu sebelum nge-rap, ambil angin dulu sama Ajeng. Biar nggak kembung. Lagu apa ini? Bagaimana kalau kita beritahu Ajeng bahwa surga dan neraka itu ada? Oke. Baru mau disamperin habis. Iya, baru mau disamperin abis. Du mau nyanyi nggak, Du? Hah? Mau nyanyi nggak? Ah, Hah? nah, paling kalau gua nyanyi, teng. Kalau tahu, ini kita Nih, lu. Judul hari ini, judulnya adalah Aku sedih banget. Rambut aku nggak numbuh-numbuh. Aku sedih banget belum ketemu jodoh yang pas. Bukan nyanyi bang, ini bukan nyanyi. Ini sedih. Belakang gue lagi sakit kan Bu tadi. Maaf. Aku sedih. Ngapa Du? Ngapa Du? Mataku gak ada kacanya. Bolong. Gak ada kacanya berarti lu. Sulap. Oh, sulap. Aku sedih. Aku jadi pelawak, gak ada grupnya. Gagal. Galek juga gagal. Aku sedih. Kamu diam-diam gue tamparin nih. Lu sedih juga dong. Oh iya. Tampar. Udah. Jangan pada sedih. Berdua mau ditampar. Iya. Jangan pada sedih. Kamu kenapa gendang? Semua pasti ada hikmahnya. Udah. Menurut Ajeng keren banget gitu. Sekarang kita kedatangan keluarga harmonis yang mulai bangkit dari kesedihannya. Kita panggilnya dia Sony Septian dan Virus juga Eja. Mau teh, kopi, teh, apa tanya tawarin. Ada ini baru ya kayak. Kakak ingat nggak pernah syuting sama Om Beduk dulu ya kan? Iya. Ya. Gak pakai geng. Beduk aja gak pakai beduk. Iya. Oke, baik. Tapi kalau siang hari ini, di mana duka mendalam dirasakan oleh Sony dan juga keluarga setelah ditinggal sang ibunda tercinta. Sebelum kita ngobrol, kita punya tayangannya dulu ya. Ini dia. Iya, Son, sebelumnya Sony juga Virus, kami dari keluarga besar Brownies menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya. Bagaimana kepergian ibunda tercinta itu membuat Sony dan juga keluarga ya mungkin sampai sekarang ini ya namanya ibu tidak akan pernah pergi sampai kapanpun. Son, tapi mungkin kalau boleh tahu ibu sakit apa? Mama cancer. Oke. Mama tuh cancer udah 15 tahun. Sempat vonis dokter 2 tahun. Tapi alhamdulillah mama bisa lewatin itu semua karena mama semangat banget gitu. Tapi di akhir-akhirnya udah mulai kritis banget karena sudah metastase ya sebutannya. Cancernya udah nyebar kemana-mana.
sempat masuk ICU juga, dan akhirnya mama ya udah dipanggil sama yang Maha Kuasa. Oke, berarti kemarin pas mama lagi sakit, masih sempat jenguk juga? Masih, Oke. masih. Aku kan kemarin lagi pemulihan. Iya. Pemulihan banget. Dokter bilang, Pak jangan kebanyakan mikir ya Pak ya, nanti sakitnya parah lagi katanya. Terus aku bilang sama dokter, gimana saya nggak mikir dok? Saya punya ibu yang lagi kritis. Aku bilang, oh gitu ya. Ya udah Bapak yang kuat aja, sabar-sabar. Tiap hari aku jengukin mama. Sebelum aku sakit pun aku hampir setiap hari, setiap habis pulang syuting Islam Itu Indah, subuh-subuh pasti aku nemenin mama sarapan dulu, baru aku pulang ke rumah aku gitu. Pas mama sakit, aku juga setiap hari datang ke sana. Terakhir sebelum mama meninggal, malam-malam tuh kita masih malam mingguan bareng mama ya. Malam mingguan bareng mama. Terus kita kasih lihat foto cucu-cucu sama video-video cucu-cucu. Terus mama kayak responsifnya cuma dadah. Terus kasih tanda disangkanya kayak lagi video call, padahal itu cuma video doang gitu. Udah, terus besok paginya dapat kabar subuh-subuhnya mama meninggal gitu. Sebelumnya mama sempat nggak sadar dulu di hari Kamis malam Kak. Di hari Kamis malam mama nggak sadar. Terus itu pertama kalinya seumur hidup aku bilang kalau aku ikhlas kalau emang mama harus pergi. Karena mama udah cuma melek doang, cuma nganga gitu. Karena selama ini seumur hidup aku selalu doain mama sehat, panjang umur, sembuh sakitnya gitu. Tapi ketika mama udah nggak ada respon, dokter mau kasih alat bantu kita nggak mau pakai alat pacu jantung kita nggak mau karena kasihan mama. Itulah aku pertama kali ngucapin dari mulut aku kalau bilang, Mama, kalau mama mau pergi, sekarang Sony ikhlas. Gak lama setelah itu mama bangun. Mama bangun cuma untuk minta maaf sama semua anak-anaknya. Terus dipanggilin suster semua yang ada di rumah sakit satu-satu. Minta maaf kalau punya salah. Subuhnya dapat kabar mama meninggal. Jadi bagaimana semuanya kumpul di saat mama pergi ya. Gitu. Jadi di subuh itu memang Sony langsung bergegas ke rumah sakit. Iya. Jadi mama, aku tuh selama mama sakit ya setiap ada telepon dari keluarga aku pasti nggak tenang. Aduh ada apa nih gitu. Pasti deg-degan gitu. Apalagi tiba-tiba ini aku habis sholat subuh ada telepon. Siapa nih nelfon subuh-subuh gitu kan. Pasti lihat dari keluarga, dari istrinya adik aku. Wah aku langsung belum apa-apa aja aku udah nangis. Aku udah feeling pasti ini saatnya. Ini pasti saatnya gitu. Terus aku bilang, aku nggak kuat ngangkat, kamu yang ngangkat gitu. Pas Virus ngangkat tuh aku udah nangis. Sebentar langsung, Kak ke rumah sakit sekarang mama udah nggak ada gitu. Akhirnya aku langsung ke sana subuh-subuh. Dan sebelum itu berapa hari aku selalu feeling sih Kak. Aku tuh seminggu sebelum mama meninggal aku udah nyiapin tas. Yang dimana tas itu udah aku isiin baju-baju, aku udah isiin Yasin, Al-Quran segala macam. Kalau kejadian itu bakalan terjadi, aku tinggal bawa, tinggal pergi. Karena aku udah feeling kayaknya mama nih nggak lama nih gitu. Jadi aku nggak mau nanti kalau tiba-tiba mama meninggal aku waktunya tertunda cuma buat nyiapin segala sesuatunya. Jadi aku udah siapin di tas segala sesuatunya gitu. Obat-obatan aku ada yang aku taruh tas semua. Bener pas itu kejadian aku langsung tinggal bawa. Son, sepatah hati apa sih melihat almarhumah mama gitu ya, dan sebagai anak yang dekat banget sama mama, terus melihat liang lahat mama masuk ke dalam liang lahat tuh, bagaimana dari Sony sendiri? Rasanya apa ya, kayak hilang gitu separuh jiwa aku. Kayak hal yang paling ditakutin semua orang, kehilangan ibu gitu. Makanya aku nyesel banyak hal juga yang mungkin belum aku lakuin buat mama. Nyesel juga dulu, kenapa nggak dari dulu ya aku ngerawat mama gitu. Hilang gitu Kak, ketika mama nggak ada tuh langsung kayak hampa gitu. Sakit aku kambuh lagi, yang tadi aku udah nggak sakit kepala aku tiba-tiba sakit lagi. Badan aku sakit lagi, tiap hari kepikiran. Kayak pintu surga aku tuh nggak ada satu. Apalagi pas aku turun ke liang lahat, sebelum aku azanin, aku kan yang buka
kain kafannya. Terus aku pegang muka mama dingin gitu. Terus aku tempelin muka mama ke tanah. Itu terakhir kalinya aku nyentuh tangan badan mama. Aku tempelin ke tanah, terus aku azanin. Ya itu hal yang sebenarnya nggak pengen aku lakuin gitu. Tapi akhirnya itu kejadian juga. Aku sering cerita sama teman-teman, apa rasanya kehilangan seorang ibu. Karena aku ngerasa kok mama aku nggak lama lagi ya. Karena selama ini aku nggak pernah putus harapan, aku selalu doa. Setiap doa, ya Allah sehatin mama aku, sembuhin, panjangkan umurnya sampai 100 tahun kalau perlu. Gak pernah putus, bahkan sampai sekarang Kak, setiap aku sholat aja, aku masih suka salah doa gitu. Ya Allah panjangkan umur mamaku. Tiba-tiba aku ingat, ya Allah mamaku udah gak ada. Ya Allah ampunin dosanya. Ya Allah masukkan nanti ke dalam surganya. Semoga nanti bisa ketemu lagi. Amin. Jadi belum lama ini juga Sony sama keluarga ini berziarah kembali ke makam mama ya? Ya hampir setiap hari sih. Serindu itu ya Sony? Iya. Kayak patah hati terbesar dalam hidup aku adalah kehilangan mama, cinta pertama aku. Seseorang yang sampai aku umur segini aja masih ngingetin aku sholat gitu. Yang aku segede gini aja kalau ketemu aja masih nyuapin aku makan. Ini foto-foto bersama Sony. Ini justru waktu mama nengok Sony ya? Apa sih yang paling sering mama katakan dari dulu Sony kecil sampai sekarang Sony sudah punya anak 3? Sholat jangan tinggal. Sholat jangan tinggal. Rukun sama kakak adik. Ya biar bagaimanapun jangan pernah ada masalah sama keluarga. Karena nanti yang nolongin kalian itu pasti keluarga. Terus katanya nabung, nabung, jangan boros. Mama tuh tipe yang kalau dibeliin sesuatu, ngapain sih ngasih mama kayak gini? Udah kamu tabung aja buat kamu sama anak-anak, sama cucu-cucu, sama istri kamu, kasih itu aja gitu. Mama tuh kayak nggak pernah minta gitu. Mama selalu ingetin itu. Selalu mengutamakan keluarga ya? Keluarga. Tapi kalau menurut Virus sendiri, sosok mama di mata Virus sebagai menantu yang sudah menganggap mamanya sendiri juga, seperti apa sih mama di mata kamu? Mama tuh baik banget Kak. Jadi selama 8 tahun aku sama-sama sama Sony tuh mertua yang nggak pernah, maksudnya ada komplain ke aku tuh sama sekali enggak. Jadi kayak kalau seandainya aku ada masalah sama Sony aja tuh lebih banyak aku yang dibelain, Sony yang dinasehatin kayak gitu. Terus kayak sama sekali nggak pernah aku tuh dimarahin selama kenal mama sampai detik mama nggak ada tuh nggak pernah aku dimarahin aja tuh nggak pernah. Bener-bener Masya Allah luar biasa banget sayang sama cucu-cucunya, bahkan sama Fas yang memang ibaratnya aku bawa Fas aja sayangnya luar biasa gitu. Dan sosok yang luar biasa, sayang sama anak-anaknya, dan aku tahu banget bagaimana perjuangan mama, cerita-ceritanya semua membesaran anak-anaknya menjadi single mom sampai anaknya bisa seperti kayak sekarang gitu. Jadi itu memang ya udah nggak ada pikiran menantu, mertua nggak ada ya, karena ada. udah nganggapnya orang tua banget. Virus hebat banget loh, ketika kakak-kakak aku pada pingsan, terus nggak kuat mandiin jenazah mama, Virus yang turun dah ke aku aja. Bagian-bagian tertentu yang bagian yang memang khusus harus dibersihkan sama mahramnya, Virus yang bersihin. Karena Karensi pingsan kayak emang gak kuat sampai nangis, Virus yang turun tangan, dia yang bersihin, dia yang mandiin mama. Itu luar biasa banget. Itu salah satu penghormatan terakhir dari istrimu untuk mama ya. Oke, kita ada sesuatu juga untuk Sony. Coba bisa dilihat. Silakan. Masya Allah. Oma ya. Oma ya. Ada foto Oma ya. Tuh. Oma.
sampai sekarang aku nggak berani lihat handphone tuh karena aku belum siap ngeliat foto mama gitu. Tapi rasa kangen aku besar banget. Rasa kangen aku besar banget. Aku sampai iri sama kakak-kakak aku yang lain. Kok mereka udah dimimpiin mama ya, kok aku belum ya gitu. Aku sampai kadang kalau tidur doa, ya Allah datang dong mama ke mimpi aku. Karena kangen, aku doang yang belum dapat giliran itu. Iya. Terus kemarin baru pertama kalinya lagi aku sakit. Aku beraniin diri datang ke rumah mama karena selama ini ketika yang lain udah pada datang sana, aku doang yang nggak berani ke sana karena aku ingat banget semua kenangan, semua tempat, semua gaya mama kalau sakit. Dia suka nepukin tangannya karena tangannya udah nggak bisa gerak. Terus cara dia ngomong, cara dia ketawa masih kebayang banget. Bahkan yang paling aku ingat adalah ketika dia bilang, Sony jangan sakit, biar mama aja yang sakit. Tapi sekarang mama udah nggak ada gitu. Makanya aku bilang, aku berat banget ya ketika aku kena stroke. Tiba-tiba mama aku kritis. Di saat aku lagi semangat untuk pulih, mama pergi gitu. Kayak aku kehilangan semuanya. Tapi untungnya aku punya mereka sih yang jadi support system aku banget selama ini. Harus ngasih aku kesempatan untuk nikmatin semua rasa ini katanya. Karena aku tahu bagaimana rasanya kehilangan. Karena aku pernah kehilangan papa. Jadi aku tahu gimana sedihnya. Orang lain cuma bisa bilang sabar, tapi ketika dia merasakan, kamu nikmatin aja rasanya. Ini sekarang aku nikmatin. Eja kangen nggak sama Oma ya manggilnya? Iya, Oma. Kangen nggak sama Oma? Kangen. Kangen. Emang kalau Eja lagi main sama Oma, Eja suka ngobrol apa sih sama Oma? Suka Main ya, main. tok-tokan. Nari-nari ya. Suka nari-nari. Eja ini juga termasuk yang dekat sama omanya ya? Iya, Ejas tuh media sosial omanya itu hampir isinya fotonya Ejas semua. Oh. Sayang banget sama Wallpapernya Ejas. muka Wallpapernya Ejas juga Ejas. Wallpaper handphone omanya tuh Ejas sama omanya berdua. Oh. Ya, Katanya Ejas ini udah pinter banget menghafal Al-Quran ya? iya. Ya. Bagaimana omanya tahu ketika cucunya bisa menghafal Al-Quran? Seneng banget ya sayangnya. Oma tuh seneng Bangga. banget. Bangga banget. Hebat banget cucu Oma bisa hafal surat-surat panjang. Hebat banget Abang Fas bisa sampai kayak gini. Terus ya dibimbing ya. Terus ya jadi anak yang soleh ya. Ingat ya Son, keluarga penting nomor 1. Oma tuh selalu ingetin itu aja. Jadi kayak bukan cuma bagaimana mama ke aku, tapi mama ke virus, mama ke anak-anak, mama ke cucu-cucunya. Itu yang selalu mama ingetin. Makanya sampai sekarang aku nggak pengen kayak putus hubungan gitu aja sama. Jadi mama tuh punya perkumpulan, punya teman-teman gitu Kak. Dia selalu nemenin mama di saat mama sakit, mama kemana pun ditemenin. Jadi sampai sekarang beberapa kali aku ajak teman-teman mama itu nanti pergi nonton bioskop, Masih aku main ajak bareng. makan. Karena aku nggak pengen putus silaturahmi walaupun nggak ada mama sama mereka. Karena mereka juga sangat berarti banget buat mama aku. Gitu. Kalau siang hari ini kita mau dengar Ejas ngaji surat Anaziat. Anaziat. An-Naziat, boleh ya? Ya, bismillah. Ya. Anaziat 1. Jangan semuanya ya, 46 ayat. 5 sampai 15 aja. 1 Oke? sampai 15. 1 sampai 15 aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nasyata. Was-sabihati sabhar. Fas-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. Yauma tarjufur
نافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Ini ngelihat anak-anaknya Fairuz, Sony ini luar biasa sekali loh. Jadi nggak hanya kalian yang bangga, tapi pemirsa yang ada di rumah juga bangga melihat bagaimana Sony dan juga Fairuz ini mengajarkan anak-anaknya dari sisi keagamaan sudah kuat dari kecil. Ya. Dan kebetulan siang hari ini kita ada pasangan yang selalu berusaha bahagia menerima semua cobaan dalam hidup mereka. Siapa sih? Aku punya tayangannya dulu ya, ini. Dan siang hari ini kita panggil ini dia, Jean dan Arif. Terima kasih sudah hadir ke Brownies. Iya. Ya, asisten aku. Silakan duduk. Iya. Gimana? Mas Arif, ini kalau mungkin kita boleh tahu nih ya. Emang sebenarnya mengalami sakit apa sih, Mas? Sakitnya tuh banyak ya ketahuannya tuh. Pokoknya diawali tahun kemarin 2023 bulan September saya kecelakaan Baru tunggal. banget dong. Iya, tahun kemarin betul. Oke. Kecelakaan tunggal motor, jatuh dari motor, kemudian motor itu menimpa paha aku. Kemudian sampai patah, langsung patah gitu. Pahanya ya, tulang hipsnya itu. Kemudian dibawa ke dokter, kata dokternya, wah ini harus segera dioperasi. Tulang bonggolnya itu gitu. Nah setelah itu diperiksa lagi ternyata dari sampel tulang yang patahnya itu dicek masuk ke patologi klinik. Ternyata di situ ditemukan brown tumor namanya. Jadi tulang itu sudah rapuh seperti kaca. Dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu. Kemudian dilakukan bone scan, ternyata semua tulang-tulang itu memang seperti sarang tawon ya. Jadi karena seperti sarang tawon itu sifat tulang kan memadati isi yang lubang-lubang kosong itu ya. Jadi dia tuh semakin mengecil sehingga saya memendek menyusut 20 cm gitu. Kemudian dari situ setelah itu dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar lagi untuk dilakukan scan kontras. Setelah dilakukan scan kontras itu kan dilihat fungsi ginjalnya ini harus sehat gitu. Iya. Setelah dilihat fungsi ginjalnya ternyata fungsi ginjal aku tinggal 10% lagi. Jadi harus cuci darah seminggu 2 kali gitu. Selama 5 jam. Sampai sekarang ya, sampai sekarang. Seminggu 2 kali? Iya, seminggu 2 kali. Gitu. Nah setelah itu kan dicari lagi nih letak penyakitnya itu sumber hiperparatiroidnya di mana sih gitu. Akhirnya diperiksa lah scan MIBI itu ketemu nih ada 3 kelenjar dari 4 kelenjar yang normal manusia itu ada 3 kelenjar yang rusak. Jadi harus segera diangkat. Oke. Setelah diangkat ternyata ditemukan lagi nih ada penyakit baru yaitu ada kardiomegali pembengkakan jantung di saya. Oke, jadi semuanya akhirnya udah ketahuan semua dari kecelakaan semuanya. itu. Iya. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Nanti kita istirahat dulu, kita kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies Obrolan Manis.